Ya, selamat datang. Kali ini saya sedang testing pesanan dari Papua, inverter set papan pure sine wave dengan SPWM Atmega. LCD saya taruh di sini, nanti bisa dipindah. Kemudian ini SPWM-nya. Dengan 20 MOSFET trafo 5000 watt. Outputnya ini 50 Hz. Kemudian relay-relaynya, pertama ini kabel untuk sensor ke PLN. Jadi inverternya ini sudah bisa sinkron dengan PLN, fasa dan frekuensinya selama sensor kabelnya ini dihubungkan ke PLN. Otomatis nanti kalau mau pasang ATS, inverter ini sudah mengikuti fasa dari PLN sehingga perpindahan ATS-nya akan otomatis sinkronasi dengan PLN sehingga aman untuk peralatan elektronik. Untuk relaynya, relay apa saja, ada 3 ini. Pertama relay fan, kemudian yang tengah ATS, dan yang terakhir ini charger. Langsung saja saya tes load. Ini dipantau wattnya. Sekarang watt 1900 watt. Gelombangnya masih pure sine wave. Fan langsung high speed, udah di setting untuk auto on ketika ada daya yang cukup besar. Kemudian nanti kalau overload di 5000 watt, relay trigger ATS-nya ini padam, menandakan untuk berpindah ke PLN ketika terjadi overload. Kan saya testing. Oscilloscope saya matikan karena terhubung ke power inverter, nanti takutnya off. Beban saya tancapkan lagi. (5.400 watt. Relaynya padam. Saya ulangi lagi. Saya lepas beban, kemudian nanti relaynya ini aktif untuk berpindah ke inverter lagi dalam 10 detik. Ya. Kemudian akan saya overload. Nanti LED-nya yang ini mati, menandakan trigger ATS berpindah ke PLN. Ya, ini overload. Relay ATS berpindah ke PLN. Overwatt. Saya lepas beban, kan saya masuk ke menu. Tombolnya bisa dari sini dan dari LCD. Tombol menu ditahan, kemudian masuk ke menu. Inverter off ini kembali ke PLN. Bisa disetting tegangannya, kemudian inverter on kembali ke inverter lagi pada tegangan 51,2. kemudian ini EOD, batas akhir dari backup daya menggunakan baterai ketika PLN padam, minimal di 47 bisa disetting. Overvolt DC ini untuk proteksi tegangan over dari baterai atau menuju ke inverter, akan protect. Adjustment ini untuk setting kalibrasi tegangan baterai. Auto on, dia akan on lagi dalam 3 detik, atau bisa kita off. Kalau off nanti protect, dia nggak hidup lagi, harus manual melalui menu atau MCB untuk menghidupkannya. Kalau auto on nanti hidup lagi. Ini idle fan sudah saya auto, jadi tidak perlu diatur lagi.
fan-nya sudah bergantung pada suhu dan daya, jadi ada 2 parameter untuk menghidupkan fan. Kemudian ini buzzer bisa on atau off, suara alarm. Kemudian ini modenya, inverter dia nggak sinkron dengan PLN, sinkronasi terlepas. Kemudian hybrid ini sinkronasi aktif, dan juga chargernya aktif, relay charger kontrolnya. Standby on, ini kalau mau perpindahan tanpa adanya jeda kita on saja, nanti trafonya akan hidup untuk siap-siap membackup beban jika perpindahan. Kalau off nanti trafonya off, kalau ada perpindahan dia baru on dulu, baru memindah relay. Kalau tanpa jeda kita on saja supaya hidup terus selama baterai mencukupi. Ini settingan chargernya, charger on di 47 untuk relay yang relay pojok kanan. Ini charger relay pojok kanan untuk LVD atau charger kontrol. Off di 50. Temperatur bisa kita atur untuk charging relaynya ini dari NTC yang terpasang di ini udah dipasang di MOSFET, nanti bisa dilepas kalau mau dipasang di perangkat charger, jadi bisa mendeteksi dua-duanya, suhu trafo charger maupun suhu inverter, tapi harus dirakit sendiri. Extra fan ini kipas yang di bagian extra fan ini, jadi nanti dia hidup, yang ini hidup di 45 untuk kipas tambahan, bisa diatur juga suhunya naik turunkan. Kemudian ini limit watt, ini saya limit maksimal di 5000, bisa diturunkan. Untuk pengaturan kapan berpindah ke PLN bisa lewat sini juga. Misalkan 1000 watt, inverter mau dipakai 1000 watt aja, maka di set 1000 watt aja. Nanti kalau sudah di load 1000 watt, inverternya ini akan switch ATS-nya ke PLN. Kemudian kalau sudah turun setengah dayanya di 500 watt, maka inverter akan kembali digunakan otomatis. Bisa kita atur sesukanya. Kalau 5000 nanti di load 5000, ATS berpindah ke PLN. Kemudian kalau sudah daya stabil turun di 2500, maka inverter akan switch lagi. Ini tidak perlu diatur, sudah disesuaikan dengan trafonya. Ini untuk sensitivitas konsleting AC, kalau ada konslet di output AC-nya. Sudah selesai menunya. Tadi suara dari fan ini, dia auto, nanti kalau 40 dia speednya lama-lama naik. Udah fan speed auto dari suhunya. Set papan nanti bisa disesuaikan lagi, kalau mau ada lubang bisa dibuat. Kemudian terminalnya ini juga bisa dibolong di sini nanti. Kemudian LCD kalau mau dilepas nanti diperpanjang, kabelnya sudah panjang nanti ditaruh di depan, bisa diatur lagi di lokasi. Oke, sekian untuk pengujian atau pengetesan sebelum dikirim. Terima kasih.